Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Polres Jeneponto salurkan 600 paket sembako untuk warga kurang mampu. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Jeneponto menunjukkan komitmennya dalam pengabdian sosial dengan membagikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu Kamis pagi 26 Juni. Kegiatan ini digelar di lapangan apel Polres Jeneponto yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Widi Setiawan. Sebanyak 600 paket sembako disiapkan dalam kegiatan bertajuk Polri untuk Masyarakat. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kapolres kepada para Babin Kaptimas dari seluruh polsek jajaran, yang kemudian mendistribusikannya langsung ke warga binaan di desa dan kelurahan masing-masing. Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan sosial semacam ini bukan hanya momentum tahunan, melainkan sudah menjadi agenda rutin jajaran Polres Jeneponto bersama para kapolsek di wilayah masing-masing. Setelah apel selesai, para personel Babin Kaptimas mengangkut sembako menggunakan kendaraan dinas dan mobil patroli. Sebelum ke lokasi pembagian, mereka lebih dulu melakukan roadshow keliling kota Bontosunggu sebagai bentuk sosialisasi dan semangat berbagi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Aksi sosial ini menjadi bagian penting dari rangkaian Hari Bayangkara ke-79, menegaskan peran Polri tak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan publik. Time Zone terbesar se-Makassar hadir di Mall Penakukan tawarkan promo spesial. 1. Time Zone terbesar di Makassar yang terletak di Mall Panakukang lantai 2 resmi diluncurkan pada Kamis 26 Juni. Berlokasi di Jalan Boulevard, grand opening Time Zone terbaru tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat yang hendak mencoba berbagai wahana menarik. Diketahui, Time Zone Mall Panakukang kini menempati area seluas 1.717,9 meter persegi dan menghadirkan lebih dari 110 permainan dan atraksi. Disajikan pula berbagai wahana baru dan menarik, seperti social bowling, bumper cars arena, Animal Kaiser Plus, immersive VR rides, dan Dogs Ride 6P yang siap menyapa pengunjung ke level seru berikutnya. Bertepatan dengan periode liburan sekolah, ragam wahana tersebut dirancang untuk menghadirkan kebahagiaan dan momen kebersamaan bagi keluarga dan teman-teman. CEO Time Zone Indonesia, Navin H. menyampaikan, jika Time Zone Mall Panakukang telah menjadi tempat favorit bagi berbagai kalangan usia. Lebih jauh ia menyebut, jika game yang dihadirkan di Mall Panakukang merupakan game terbaik. Sebagai informasi, dalam rangka merayakan pembukaan Time Zone Mall Panakukang yang baru dan lebih besar, rangkaian acara meriah digelar selama periode 25 sampai dengan 28 Juni 2025. Aset digadaikan, warga Hairohom mengadu ke DPRD Makassar. Kalau sudah biasa begitu, bisa karena biasa. Puluhan warga perumahan Airohom mendatangi gedung DPRD Kota Makassar untuk mengadukan nasib mereka yang kini belum mendapatkan kejelasan hukum atas rumah yang sudah ditempati selama bertahun-tahun. Dalam pertemuan tersebut, diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasrudin Rusli, di gedung DPRD Kota Makassar, Kamis 26 Juni. Warga mengungkap bahwa aset rumah mereka diduga telah digadaikan oleh pihak pengembang ke sejumlah koperasi dan perorangan. Perwakilan warga Emi Kamila menyampaikan, keluhan mewakili lebih dari 100 unit rumah yang terdiri dari tipe 42, 56, dan 70. Ia menguraikan bahwa persoalan ini sedang berlangsung sejak 2019, saat transaksi jual beli pertama dilakukan, bahkan sebelum rumah-rumah tersebut dibangun. Masalah ini semakin pelik karena warga kemudian mengetahui bahwa pengembang PT Aero
menghadapi kesulitan finansial menyusul adanya proyek pembangunan jalur rel kereta api yang melintasi kawasan perumahan. Proyek pemerintah itu berdampak langsung pada keuangan perusahaan, hingga berujung pada tindakan pengembang yang diduga menggadaikan sertifikat induk tanah kepada pihak ketiga. Program kedua Apialia diluncurkan, sambungan air bersih gratis. Bapak Ibu sekalian, Pemerintah Kota Makassar kembali merealisasikan salah satu program prioritasnya. Setelah sukses meresmikan Makassar Creative Hub, kini Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham meluncurkan program unggulan kedua dalam skema mulia atau Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, yakni pemasangan sambungan air bersih gratis bagi warga kurang mampu. Peluncuran program ini digelar di Jalan Monumen Emisela, Kecamatan Rapocini, Kamis 26 Juni, sebagai wujud konkret keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang belum terlayani air bersih. Program ini dimulai dengan 600 titik sambungan secara gratis dan akan diperluas menjadi 2.000 sambungan hingga akhir 2025. Seluruh pekerjaan dikerjakan langsung oleh pegawai Perumda Air Minum atau PDAM Makassar tanpa keterlibatan pihak ketiga. Peluncuran ini juga menandai transformasi internal PDAM Makassar yang sekaligus memperkenalkan nilai dasar baru perusahaan bernama Segera, Sipaka Lebih, Efisien, Good Governance, Empati, Responsif, dan Amanah. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi pedoman kerja baru dalam meningkatkan layanan dan profesionalisme seluruh jajaran PDAM. Staf desa di Goa jadi korban penembakan OTK. Seorang staf kantor desa di Kabupaten Goa berinisial HN 35 tahun menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 26 Juni sekitar pukul 12.30 WITA saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Dusun Jenetalasa, Desa Panaikang, Kecamatan Petalasang, dengan mengendarai sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar saat dikonfirmasi, membenarkan insiden tersebut. Kata dia pasca kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Yapika Samata Pasca, lalu dirujuk ke RSUD Syekh Yusuf Sungguh Minasa, hingga akhirnya dibawa ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Dari hasil pemeriksaan oleh media, kata Bahtiar menunjukkan adanya proyektil peluru yang bersarang di tubuh korban, sehingga langsung dilakukan operasi. Hingga saat ini, kata Bahtiar, Satreskrim Polres Goa masih menyelidiki guna menangkap pelaku penembakan tersebut. Hari ke-9, tim SAR gabungan masih cari 3 ABK hilang di perairan Jeneponto. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Memasuki hari ke-9, tim SAR gabungan kembali mencari 3 anak buah kapal atau ABK KLM Asia Mulia GT418 yang tenggelam di perairan Kabupaten Bantaeng Jeneponto sejak Kamis 19 Juni 2025 lalu. Kali ini tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basarnas Makassar, TNI AL, BPBD Jeneponto, BPBD Bantaeng, BPBD Takalar, SAR Martim, Dompet 2 Fasulsel, SAR Hasanuddin, SAR Bulukumba, dan Basnas Maros dibagi menjadi 3 satuan regu atau SRU. Untuk SRU 3, tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian menggunakan LCR di Teluk Laikang menuju ke arah utara. Hanya saja dalam upaya pencarian hari ini, Andik Patopoi menyebut timnya belum menemukan petunjuk apapun atau masih nihil. Kendati demikian, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang dinyatakan hilang, yakni Supriyadi Nunung Lakis, 46 tahun, sebagai nahkoda, Asdar Lakis, 52 tahun, sebagai KKM, dan Aldi Lakis, 27 tahun. Sedangkan korban yang selamat bernama Asrul Lakis, 41 tahun, Ebit Lakis, 30 tahun,
Bence Lakis 31 tahun, Laki Lakis 32 tahun, dan Supri Lakis 25 tahun. Rencananya, kata Andi Patompoi, pencarian ketiga korban akan dilanjutkan pada esok hari hingga batas waktu yang sudah ditentukan.